Jumpa lagi Jadwal TV. Iya, sekarang kita mau bahas sebuah komputer. Oh, bukan yang ini. Ini monitornya doang. Ini nih yang kecil di bawah ini yang mau dibahas ya. Ini adalah sebuah PC desktop mungil dengan prosesor AMD yang ternyata mendukung perangkat Thunderbolt seperti eksternal GPU atau eksternal SSD pakai Thunderbolt. Ya, kalian nggak salah dengar, ini prosesornya AMD, bukan Intel. Ya, prosesornya pakai AMD Ryzen 6000H series yang biasanya dipakai di laptop gaming. RAM-nya udah pasti pakai DDR5 yang kekinian. Storage-nya bisa pasang 3 SSD, konektornya melimpah dan ada 2 USB 4 yang lagi-lagi juga sangat kekinian. Harganya juga mulai 6 jutaan rupiah aja. Ya, mini PC ini adalah Asus Expert Center PN53. Oke, sebelum kalian mendang-mending ya perlu diingat ya, kalau ngerakit PC itu ukurannya belum tentu bisa sekecil ini atau bahkan nggak nyampe sekecil ini ya. Walaupun mau pakai casing mini ITX yang paling kecil pun nggak nyampe sekecil yang satu ini. Selain itu, mini PC ini menggunakan power adapter 150 watt, jadi lebih aman dan ramah untuk listrik ya. Listriknya kecil gitu. Nah, melihat namanya Expert Center PN53 ini masuk dalam kategori PC desktop kelas bisnis dari Asus. Jadi memang dirancang untuk penggunaan di kantoran atau untuk bisnis. Tapi tentunya mini PC ini juga bisa digunakan di rumah kalau memang sesuai dengan kebutuhan kalian. Terlebih lagi mini PC ini dijual dengan bebas di toko, jadi bisa dibeli secara satuan aja. Nah, di Indonesia Asus Expert Center PN53 ini dijual sebagai PC barebone. Jadi komponen RAM, storage, dan sistem operasi ya itu harus dibeli secara terpisah. Tentunya hal ini membuat pengguna bisa menentukan sendiri tipe, merek, dan budget untuk RAM serta storage yang akan digunakan. Ya, sesuaikan aja dengan kebutuhannya ya. Tapi sebenarnya kalau mau dibeli dalam keadaan komplit melalui jalur project itu juga bisa. Jadi bisa langsung dipakai. Oke, kita mulai aja pembahasannya dan kita tentunya mulai dari spesifikasinya. Perlu diperhatikan, RAM, storage, dan sistem operasi yang pada unit yang kami coba ini sudah disediakan langsung oleh Asus Indonesia. Jadi bisa saja RAM, storage, dan sistem operasi yang kalian gunakan itu bisa berbeda dengan unit yang kami uji. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 7 6800H. Kencang ini ya, code-nya udah Rembrandt. CPU arsitekturnya udah Zen 3 Plus, fabrikasi langsung 6 nanometer, bukan 7 ya. Default TDP-nya 45 watt, 8 core 16 thread dengan L3 cache di 16 MB. Selain tipe tersebut, Asus juga bilang bahwa dia ada varian-varian lain yang pakai Ryzen 5 6600H dan Ryzen 9 6900HX. Lalu ada juga yang pakai Ryzen 5 7535H dan Ryzen 7 7735H. Jadi, mau yang terjangkau tapi kencang atau yang super kencang, ada semua pilihannya di sini. Nah, untuk integrated graphics tentunya dia pakai AMD Radeon 680M. Arsitekturnya langsung RDNA 2 ya. Jadi IGP ini mendukung fitur ray tracing dan akselerasi hardware untuk video AV1 di sini. Dia sudah punya 12 compute unit atau 768 stream prosesor. Untuk VRAM-nya 512 MB untuk setting defaultnya ya. Menariknya, ukuran VRAM ini bisa diubah melalui BIOS dengan pilihan kapasitas dari 128 MB sampai 4 GB. Tentunya ini akan mengambil sistem RAM. Jadi sesuaikan dengan sistem RAM yang digunakan. Nah, untuk sistem RAM-nya sendiri yang ini terpasang adalah 16 GB DDR5 4800 MHz dual channel. Ya, yang satu ini dilengkapi dengan 2 slot SODIMM. Jadi ini masih bisa di-upgrade. Menurut Asus, mini PC ini bisa support kapasitas hingga 32 GB. Untuk storage yang terpasang adalah 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 4x4. Disediakan slot M.2 kedua yang juga mendukung SSD PCIe Gen 4x4. Nah, setiap slot M.2 ini dilengkapi dengan heatsink pendingin yang menyatu dengan penutup bawah. Lalu pada mini PC ini juga disediakan slot SATA. Jadi memang bisa untuk pasang SSD atau hard disk yang 2,5 inci. Saran kami sih SSD. Untuk wireless connectivity dia pakai modul MediaTek yang mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Power adapter atau power supply-nya seperti dibahas 150 watt. Untuk OS yang datang ini langsung datang dengan Windows 11 Pro. Nah, untuk casingnya ini ukurannya adalah 13x12x5,8 cm dengan volume 0,9 liter atau hanya sebesar telapak tangan orang dewasa saja. Ya, ini jauh lebih kecil dibandingkan PC desktop konvensional lainnya, bahkan yang pakai form factor mini ITX pun.
Tentunya dengan ukuran seperti ini, mini PC ini tidak memakan banyak tempat saat ditaruh di atas meja dan dapat mudah disembunyikan. Mau disembunyiin di belakang monitor? Bisa, karena dia udah punya aksesoris VESA mounting kit pada paket penjualannya. Jadi jelas ya, PC desktop konvensional akan susah bersaing dengan mini PC ini dari sisi ukuran dan kepraktisannya. Mau dipakai di kantor atau di ruang yang kecil atau mungkin tinggal di apartemen jadi ruangnya nggak luas-luas banget. Wah, ini pasti oke, pas banget di sini ya. Ukuran seperti ini membuat mini PC ini mudah dibawa juga dalam tas kalau mau dipindah-pindahkan karena beratnya itu hanya untuk unitnya ya 755 gram untuk spek yang diuji. Lalu adapternya 320 gram. Jadi totalnya kalau mau dipindahkan itu cuma 1,07 kg. Tentunya ini tidak menghitung layar monitor ya. Nah, untuk warna ini black. Desainnya ini ya khas seri Expert Center. Ini jelas banget ya, tipikalnya tuh Expert Center banget di sini. Warna dominan hitam dengan permukaan matte finish membuat penampilan mini PC ini tampak low profile tapi tetap terasa profesional. Sayangnya di bagian sudut dan lekukan terasa agak tajam nih di sini ya saat kami sentuh. Untuk kedepannya mungkin Asus sebaiknya dibuat agak tumpul-tumpul ya di bagian pojok-pojokannya ini ya. Kayaknya lebih enak aja gitu kalau kena tangan. Nah, tentunya case ini juga telah lolos uji ketahanan military standar 810H. Jadi sudah diuji durabilitasnya untuk penggunaan nonstop 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Oke, sekarang kita lihat konektor dan tombolnya. Di depan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu ada satu USB 4 40 Gbps dengan konektor Type-C yang mendukung display output dengan protokol DisplayPort 1.4. Lalu ada dua USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan ada tombol power. Lalu kalau kita beralih ke belakang, ini ada dua port HDMI 2.1, ada satu DisplayPort 1.4, ada satu USB 4 40 Gbps dengan konektor Type-C yang sudah support display output dengan protokol DisplayPort 1.4 dan power delivery. Jadi mini PC ini dapat dihidupkan dengan menggunakan power adapter USB-C juga. Hal ini terbukti saat kami coba dengan power adapter USB-C yang 135 watt untuk hidupin mini PC ini. Bisa ternyata. Kemudian di sini ada 3 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps. Ada satu Ethernet port yang mendukung kecepatan 2,5 Gbps dan ada satu DC in. Nah, dalam percobaan kali ini konektor USB 4 pada mini PC ini ternyata mampu mengenali dan menggunakan perangkat Thunderbolt 3 seperti eksternal GPU dan eksternal SSD yang biasa kami pakai. Selain itu, dengan ketersediaan konektor seperti yang ini nih ya, mini PC ini jadi mampu menggunakan konfigurasi hingga 4 buah perangkat display. Bahkan mini PC ini juga mendukung perangkat display dengan resolusi 8K, selain tentunya yang 4K juga bisa ya. Nah, untuk security ada padlock ring pada sisi belakang untuk mengunci casing dengan gembok. Lalu ada Kensington lock slot pada sisi samping kiri untuk mengamankan PC agar tidak dapat dipindahkan tanpa izin dengan mengikat menggunakan kabel dari metal. Oke, sekarang kita bahas cooling systemnya. Sistem pendingin di mini PC ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 1 buah kipas ukuran besar. Kipas tersebut dilengkapi dengan fitur anti-dust self-cleaning system di mana ada terowongan khusus untuk membuang partikel kecil dan debu yang terhisap masuk ke dalam rumah kipas. Hal tersebut membuat kipas jadi lebih awet dan mengurangi penumpukan debu pada sirip-sirip heatsink. Ini mirip seperti di ROG dulu ya. Nah, untuk ventilasi pembuangan udara panas ada pada sisi belakang, sementara ventilasi udara masuk ada pada sisi kanan, kiri, dan bawah. Pada menu BIOS disediakan pengaturan kecepatan kipas. Pilihannya adalah Performance Mode dan Quiet Mode. Selain dua mode itu, pengguna juga bisa mengatur kipas di kecepatan 100% terus-menerus dengan mendisable menu Q Fan. Ya. Sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali. Kita mau lihat bagaimana performanya. Prosesor di mini PC ini mampu mencapai skor 2049 poin, baik di mode kecepatan kipas performance atau 100%. Sementara untuk yang bisa dipertahankan, skornya sempat bertahan di atas 1900 poin selama 12 kali run sebelum akhirnya dia stabil di kisaran 1750 sampai 1780 poin. Nah, untuk suhu kerjanya saat kecepatan kipas di mode performance, suhu prosesor bergerak di kisaran 90 sampai 95 derajat Celcius di run 3 sampai run 11 sebelum akhirnya turun ke kisaran hanya 76 sampai 78 derajat Celcius. Kalau di mode 100% kipasnya, suhu prosesor itu sempat bergerak di kisaran 86 sampai 91 derajat Celcius sebelum akhirnya turun ke 67 sampai 69 derajat Celcius.
Nah, untuk konsumsi dayanya pada saat kita jalankan Cinebench R15 looping ini ya, di awal run konsumsi daya sempat naik ke 89 sampai 90 watt sebelum akhirnya turun dan stabil di kisaran 76 sampai 77 watt. Oke, sekarang mari kita langsung ke aplikasi aja, aplikasi beneran. Blender dulu ya, BMW 27 Scene. CPU rendering itu selesai dalam waktu 3 menit 19 detik. Kalau dia pakai GPU-nya yang pakai AMD Radeon 680M itu ya, ini selesai dalam waktu 3 menit 1 detik, sedikit lebih cepat. Tapi kita kan bisa pakai eksternal GPU di sini. Nah, kalau dia pakai GPU rendering dengan eGPU kita yang pakai RTX 2080 Super, ini semua selesai dalam waktu 23 detik. Ya, performa render dengan eGPU di mini PC ini ternyata tetap mirip dengan sistem Intel dengan yang pakai Thunderbolt. Tidak terjadi anomali di sini ya, normal. Nah, untuk suhu kerja pada saat GPU rendering dengan integrated graphics ya, dengan kecepatan kipas 100%, suhu kerja prosesor itu stabil di kisaran 49 sampai 50 derajat Celcius walaupun di awal sempat spike sedikit ke 53 derajat Celcius. Nah, untuk konsumsi dayanya pada saat GPU rendering dengan integrated graphics itu sempat spike ke 87 watt di awal, lalu akhirnya turun ke kisaran 37 sampai 40 watt saja. Oke, kita lanjut ke Premiere Pro 2023 ya untuk ngedit video. Videonya 4K 60, panjangnya adalah 2 menit 7 detik. Dengan software only selesai dirender dalam waktu 11 menit 57 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration yang OpenCL, dia selesai dalam waktu 6 menit 19 detik. Kalau kita pakai external GPU yang tadi ya, pakai CUDA, selesai dalam waktu 2 menit 14 detik. Nah, kalau videonya adalah Full HD atau 1080p 60 fps, durasinya sama, software only selesai dalam waktu 1 menit 58 detik. Lalu kalau pakai GPU acceleration OpenCL ya, pakai integratednya 1 menit 44 detik. Kalau kita pakai eGPU yang tadi 40 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat pakai OpenCL tadi integrated graphics ya, suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai 61 derajat Celcius dengan kecepatan kipas di 100%. Sementara itu untuk konsumsi dayanya pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, konsumsi dayanya itu ada di kisaran 52 sampai 58 watt walaupun terkadang dia bisa spike ke 60 watt ya. Oke, kita lanjut ke software DaVinci Resolve versi 18. Ini versi yang gratis yang kita pakai ya. Untuk 4K 60 videonya tanpa eGPU dia selesai dalam waktu 11 menit 29 detik. Kalau kita pakai eksternal GPU kita dia selesai dalam waktu 4 menit 18 detik. Nah, kalau Full HD 60 fps tanpa eGPU 3 menit 16 detik. Dengan eksternal GPU dia selesai dalam waktu 1 menit 13 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat 4K video export tanpa eGPU ya, pakai integratednya, kecepatan kipas 100% ya, suhu prosesor itu bergerak di kisaran 60 sampai 66 derajat Celcius dengan spike ke 72 derajat Celcius di awal pengujian saja. Untuk konsumsi dayanya itu rata-rata di kisaran 57 sampai 66 watt walaupun kadang-kadang dia spike ke kisaran 78 watt. Tapi masih jauh di bawah 100 ya. Oke, itu tadi untuk pekerjaan serius. Kalau buat gaming gimana? Kita coba dong ya. Pakai integrated graphics saja ya. Dota 2 1080p fastest, render scale-nya 100% masih bisa dapat 60 sampai 120 fps. Konsumsi dayanya adalah 54 sampai 66 watt. Untuk CS:GO 1080p low 110 sampai 200 fps. Konsumsi dayanya 41 sampai 48 watt saja. Genshin Impact 1080p medium FSR 2 on, render scale di 1. Rata-rata di 50 sampai 60 fps dan konsumsi dayanya di kisaran 46 sampai 55 watt saja. Shadow of the Tomb Raider 1080p low, ray tracing di medium. Ya, ada ray tracing ya pakai integrated ya. TAA-nya di off, masih bisa dapat 35 sampai 45 frame per second. Konsumsi dayanya masih di kisaran 49 sampai 55 watt. Forza Horizon 5 1080p medium FXAA on, 50 sampai 65 fps. Konsumsi dayanya 47 sampai 60 watt. GTA 5 1080p high FXAA on, tessellation di off, 60 sampai 80 fps. Konsumsi dayanya ada di kisaran 49 sampai 69 watt. Nah, suhu kerjanya pada saat kita main GTA 5 tadi setengah jam, suhu kerja prosesor dan integrated graphics-nya itu dijaga di bawah 60 derajat Celcius pada saat kita pakai kecepatan kipas di 100%. Nah, kalau gaming dengan eGPU gimana? Nah, kita coba. Assassin's Creed Valhalla 1080p high 65 sampai 80 fps. Konsumsi daya mini PC-nya saja, tidak ngikut eGPU-nya ya, mini PC-nya aja di kisaran 59 sampai 74 watt. God of War 1080p high DLSS di quality 70 sampai 80 fps. Konsumsi daya mini PC-nya aja 62 sampai 72 watt. The Witcher 3 1080p high DLSS di quality DirectX 12, rata-rata di kisaran
kisaran 50 sampai 85 fps. Konsumsi daya mini PC-nya aja di 57 sampai 59 watt. Nah, kalau kita bicara soal konsumsi daya, kita uji lagi ya, kalau kita misalnya mau streaming YouTube ya. Ini streaming YouTube 4K 60 dengan AV1. Hanya 20 sampai 30 watt saja. Rendah sekali. Lalu idle-nya kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya makan daya 7 sampai 9 watt. Iya, ini dalam kondisi Windows-nya hidup ya. Nah, untuk perhitungan biaya pemakaian listrik memang agak sulit menentukan angka pastinya ya, karena berbeda aktivitas akan beda juga konsumsi dayanya. Tapi kalau lihat hasil pengujian kami, konsumsi daya tertinggi mini PC ini ada di kisaran 90 watt. Itu udah tinggi ya. Dengan asumsi pemakaian 12 jam sehari, 30 hari sebulan, maka biaya pemakaian listriknya itu sekitar Rp47.000. Kalau dipakai rendering 3D, ya tadi tuh 12 jam sehari, 30 hari sebulan. Tentunya kalau pemakaiannya ringan, ya biaya listriknya akan jadi lebih murah. Lah itu dihajar aja udah di bawah 50.000 sebulan. Berarti kalau ringan-ringan ya pasti jauh di bawah itu ya. Nah, kita lanjut ke storage test. Crystal Dismark menunjukkan bahwa kecepatan SSD-nya untuk baca adalah 6.842 MB per second dan kecepatan tulis ada di 5.034 MB per second. Jadi slot M.2 di mini PC ini memang terbukti bekerja di mode PCIe Gen 4x4. Oke, menarik kan? Nah, sekarang tentunya mau tahu harganya. Ya, Asus Expert Center PN53 ini dijual mulai dari harga 6,7 juta rupiah untuk tipe yang pakai AMD Ryzen 5 6600H tanpa RAM, tanpa storage, dan tanpa OS. Mini PC ini akan tersedia di Indonesia mulai dari Agustus 2023. Nah, untuk garansinya dia dijamin garansi 3 tahun ya. Cukup lama. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini adalah PC desktop barebone, jadi tidak bisa langsung pakai. RAM, storage, dan sistem operasi harus dibeli secara terpisah. Tapi kalau mau dibeli dalam keadaan komplit juga bisa sih. Kemudian, garansi untuk RAM dan storage bisa jadi akan berbeda dengan mini PC-nya kalau dibeli dari tempat yang berbeda. Kemudian, bagian sudut-sudut bodinya itu terasa agak tajam ya kalau disentuh ya. Lalu pengendalian kecepatan kipas itu hanya ada dalam BIOS, belum ketemu dalam software sayangnya. Nah, oke. Dari sisi menariknya, nah jelas bodinya kecil, jadi hemat tempat, cocok untuk rumah atau kantor yang ruangannya kecil. Ringan, jadi mudah untuk dipindahkan. Kemudian dia pakai prosesor AMD Ryzen 6000H series, jadi ya performanya tinggi dan stabil untuk tipe prosesor yang kami uji nih ya. Kalau cuma gaming 1080p medium sih kuat pakai integrated graphics, bahkan game AAA sekalipun. Integrated graphicsnya juga udah support video AV1. Lalu kalau kalian punya, dia juga bisa pakai external GPU, bisa dipakai buat gaming yang lebih kencang lagi, dan untuk content creation jelas jadi monster yang satu ini. Lalu dia irit daya, jadi hemat untuk biaya listrik dan aman untuk rumah yang daya listriknya kecil. Suhu kerjanya juga kita lihat dalam batas aman terus. RAM udah langsung DDR5, udah langsung support triple storage dengan 2 SSD PCIe Gen 4. Konektornya juga melimpah dan ada USB 4. Dia juga bisa untuk multi monitor. Kemudian Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2 juga udah langsung terintegrasi di sini. Ya, walaupun ukurannya hanya sebesar telapak tangan orang dewasa, PC desktop Asus yang satu ini ternyata punya kemampuan yang nyaris sama hebatnya dengan PC desktop konvensional. RAM-nya juga bisa di-upgrade dan bisa pakai triple storage, konektor juga melimpah, dan bahkan kalau perlu bisa pakai external GPU kalau mau sistem grafisnya lebih kencang lagi. Konsumsi dayanya tergolong rendah, bahkan dipakai rendering 3D pun konsumsi daya dia ya, PC-nya ya, itu rendah ya. Mau dipakai di kantor, jelas bisa banget. Mau dipakai di rumah, nggak ada masalah. Apalagi kalau butuhnya PC yang hemat tempat dan hemat daya yang aman untuk rumah dengan listrik yang tidak besar-besar amat. Jadi, kalau kemampuan si Asus Expert Center PN53 ini memang sesuai dengan kebutuhan kalian, rasanya mini PC yang satu ini akan jadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.